adik-adik, di video kali ini kita akan belajar latihan soal kelas 5 bab 6 semester 2 pelajaran IPAS Kurikulum Merdeka. Apakah kalian sudah siap? Kita langsung aja yuk. Nomor 1. Salma dan orang tuanya akan pergi berwisata ke dataran tinggi Dieng. Salma dan orang tuanya belum pernah pergi ke sana, sehingga mereka membutuhkan peta untuk sampai ke tujuan. Ayah membuka peta digital yang ada pada gadgetnya. Pada peristiwa tersebut menunjukkan fungsi peta yaitu titik-titik. A. Menunjukkan arah suatu tempat. B. Menggambarkan bentuk permukaan bumi. C. Memberikan informasi perbedaan kondisi geografis suatu wilayah. D. Menggambarkan potensi kekayaan alam di suatu tempat. Nah, di sini Salma ingin pergi ke suatu tempat tapi nggak tahu arahnya. Kemudian ayah membuka peta yang ada di HP-nya atau gadgetnya. Jadi fungsi peta di sini adalah, iya betul, jawabannya adalah A, menunjukkan arah suatu tempat. Nomor 2, peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya disebut peta titik-titik. A. Tematik. B. Koreografi. C. Topografi. D. Umum. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat pada video tentang materi IPAS bab 6. Nah, itu ada jenis-jenis peta. Nah, peta yang menggambarkan tentang permukaan bumi lengkap dengan reliefnya adalah peta topografi. Jawabannya C. Kalau peta koreografi itu seperti atlas, jadi menggambarkan seluruh permukaan bumi. Sedangkan peta tematik itu peta khusus, jadi menggambarkan misalnya perairan di Indonesia atau pertambangan di Indonesia, seperti itu. Kalau peta umum yang biasa kalian jumpai. Jadi jawabannya C ya. Nomor 3, kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan lebih luas dari daratan membuat Indonesia dijuluki sebagai titik-titik. A. Negara adidaya. B. Negara tirai bambu. C. Negara gajah putih. D. Negara maritim. Anak-anak, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan. Nah, ini menyebabkan Indonesia itu disebut sebagai negara maritim ya. Jadi jawabannya D. Kalau negara adidaya itu negara yang dominan seperti Amerika atau Cina gitu. Kemudian kalau negara tirai bambu itu adalah negara Cina. Negara gajah putih itu negara Thailand. Jadi jawabannya D ya, negara maritim. Anak-anak perlu tahu juga, selain Indonesia disebut negara maritim, juga disebut negara kepulauan karena memiliki ribuan pulau di Indonesia. Nomor 4, Indonesia sebagai negara maritim memiliki berbagai sumber daya alam laut yang dapat dimanfaatkan penduduk sekitarnya. Pengaruh keadaan tersebut terhadap perekonomian penduduk sekitar yaitu titik-titik. A. Banyaknya penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. B. Berkembangnya penginapan di pantai. C. Banyak dermaga yang dibangun untuk berlabuhnya kapal luar. D. Industri kapal berkembang pesat. Nah, yang ditanyakan Indonesia negara maritim kemudian yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Tentu saja jawabannya adalah A. Banyak penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, terutama penduduk Indonesia di daerah perairan. Nomor 5, secara geografis wilayah Indonesia itu dilalui oleh 2 samudra dan 2 benua. Hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan yang benar terkait pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat adalah titik-titik. A. Kebudayaan Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan asing, misalnya dalam bidang bahasa, seni, agama, dan peradaban. Yang B. Indonesia tidak memiliki mitra untuk bekerja sama. Yang C. Lalu lintas perdagangan di Indonesia menjadi kurang ramai. Yang D. Masuknya bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia. Nah, keuntungan wilayah geografis Indonesia itu adalah pintar. Jawabannya adalah A. Jadi kebudayaan Indonesia itu dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Ya, kita harus mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk ya anak-anak.
sekarang nomor 6. Wilayah Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Indonesia cocok digunakan untuk kegiatan titik-titik. A. Penambangan, B. Perikanan, C. Perindustrian, D. Pertanian. Jawabannya adalah D. Pertanian. Kenapa pertanian? Karena di wilayah gunung berapi yang masih aktif itu terdapat banyak abu vulkaniknya kalau gunungnya meletus. Nah, itu sangat membuat tanah menjadi subur. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang tinggal di dekat gunung dan bertani di sana, berkebun. Jawabannya D ya. Nomor 7. Potensi sumber daya laut di wilayah perairan Indonesia diantaranya titik-titik. A. Batu bara, timah, emas, dan tembaga. B. Padi, jagung, kayu, dan kacang tanah. C. Teh, kopi, tembakau, dan kelapa sawit. D. Ikan, kepiting, wisata bahari, dan sumber energi minyak. Jawabannya yang mana? Yuk kita cek satu persatu. Yang A, batu bara, timah, emas, dan tembaga itu adalah pertambangan, jadi salah. Yang B, padi, jagung, kayu, dan kacang itu pertanian, jadi salah juga. Yang C, teh, kopi, tembakau, kelapa sawit itu perkebunan, salah. Yang D, ikan, kepiting, wisata bahari, dan sumber energi minyak itu adalah sumber daya di wilayah perairan. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak. Nomor 8, adik-adik diperhatikan dulu gambar di atas. Nah, gambar di atas itu menunjukkan suatu budaya di masyarakat yang merupakan hasil dari aktivitas masyarakat di bidang titik-titik. A. Maritim, B. Agraris, C. Industri, D. Pertambangan. Kalau kita lihat-lihat, ini adalah gambar pasar ikan ya, orang-orang sedang jual beli ikan. Nah, jadi ini aktivitas di bidang apa? Ya, jawabannya adalah A. Maritim atau di bidang perairan. Kalau agraris itu di bidang pertanian. Kalau industri di bidang produksi ya, pertambangan ya bidang tambang. Jadi jawabannya A ya, anak-anak. Nomor 9. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis itu mencangkup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di daerah ini banyak ditemui mamalia yang berukuran besar, diantaranya titik-titik. A. Badak, gajah, banteng, dan harimau. B. Buaya, ular, burung cendrawasih, dan kakak tua. C. Komodo, anoa, babi rusa, dan biawak. D. Gajah, harimau, orangutan, dan komodo. Nah, anak-anak, tipe Asiatis ini biasanya badannya hewannya itu berukuran besar. Nah, mamalia itu hewan yang menyusui. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Badak, gajah, banteng, dan harimau. Nah, kalau buaya, ular, burung cendrawasih, kakak tua ini adalah di wilayah bagian Indonesia Timur atau wilayah Australis. Kalau komodo, anoa, babi rusa, biawak itu adalah di wilayah peralihan. Jadi jawabannya A ya. Nomor 10, anak-anak perhatikan gambar ini, pasti kalian gak asing ya. Nah, gambar di atas merupakan contoh fauna tipe titik-titik. A. Australis, B. Peralihan, C. Tropis, D. Asiatis. Ini gambar kanguru. Iya, pintar. Kanguru itu merupakan fauna tipe Indonesia bagian timur. Jadi jawabannya adalah A. Australis. Nah, anak-anak, sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih jelas. Anak-anak jangan lupa tonton juga video materinya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.